Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Putri selaku MC di acara webinar laktasi yang berjudul ASI Mampet Bikin Mumet, Cara Mencegah dan Atasi Nyeri Akibat Saluran ASI Tersumbat. Nah, pasti bunda yang ada di sini memiliki permasalahan yang sama, yaitu ASI tersumbat. Dan mungkin mengikuti webinar kali ini untuk mendapatkan jawabannya nih. Kira-kira apa sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengatasi juga mencegahnya? Pas banget, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Kanur Fitriana, seorang konselor laktasi bersertifikasi Perinasia sejak tahun 2018 nih. Halo Kak Fitri, apa kabar? Halo Kak Putri, Alhamdulillah baik. Baik ya Kak? Kak Putri, Halo juga, baik ya Kak kabarnya? ya. Gimana nih Yang puasanya lain juga gimana lancar? nih? Alhamdulillah lancar. Ya, Iya, walaupun perempuan pasti ada batal-batalnya lah ya. iya. Nah, bunda-bunda di sini gimana nih puasanya lancar juga? Semoga lancar ya dan juga diberikan kesehatan. Oke, Amin. untuk di webinar kita kali ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, sesi kedua sesi pemberian materi, sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Jadi bunda-bunda yang mempunyai tanya jawab seputar laktasi bisa menyimpan pertanyaannya nanti lalu di-share di kolom komentar. Lalu yang sesi keempat yaitu sesi closing. Mungkin juga nih bunda-bunda yang ada di sini baru pertama kali mengikuti webinar BIP and Books. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu apa itu BIP and Books. BIP and Books merupakan media online yang berfokus pada seputar parenting dan juga menjadi wadah komunitas bagi para konten kreator. Baik, dan webinar ini juga kita sudah bekerja sama dengan Growmart, Momunity, dan komunitas Cacabun. Baik, mungkin tanpa menunggu lama, hal ini juga menjadi perhatian ya bagi ibu untuk mengetahui nih jawabannya apa. Jadi tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Fitri untuk memberikan materi yang sudah dipersiapkan. Baik, Kak Fitri, mungkin boleh. Oke, terima kasih Kak Putri. Halo, saya langsung aja ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda dan Ayah sekalian semuanya. Tadi saya lihat ada satu nih, Ayah yang ikut join juga ya. Saya baru lihat satu. Nah, mungkin kedepannya nanti akan banyak ayah-ayah yang lain juga yang ikut join pada seminar kali ini, webinar sekarang. Tapi karena fokus kita saat ini adalah membicarakan tentang ASI mampet, dan tentunya ASI mampet ini nggak hanya menjadi salah satu masalah ya, tapi juga ada masalah-masalah yang lain. Tapi ASI mampet ini menjadi salah satu masalah yang sering dialami oleh ibu-ibu, terutama ibu yang menyusui, baik itu di awal menyusui, di pertengahan menyusui, atau bahkan saat usia bayinya sudah mulai besar juga tetap mengalami masalah ASI mampet. Nah, sekarang saya mau share ya untuk materinya. Oke, udah kelihatan belum, Kak? Sudah kelihatan, Kak. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan bahas tentang ASI mampet bikin mumet, cara mencegah dan atasi nyeri akibat saluran ASI yang tersumbat. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Jadi nama saya adalah Nur Fitriana, biasa dipanggil Fitri. Saya adalah seorang breastfeeding counselor atau konselor laktasi sejak tahun 2018 dan certified di Perinasia. Jadi kalau di Indonesia itu nggak hanya Perinasia ya, tapi juga ada Selasi, dan keduanya sama-sama bisa menghasilkan atau menjadi tempat kita untuk belajar menjadi konselor laktasi. Nah, sebagai konselor laktasi sendiri itu nggak harus nakes loh teman-teman sekalian. Bunda ayah, kalau misalnya di sini ada yang pengen juga jadi konselor laktasi, feel free buat daftar.
silahkan cari kontaknya di Perinasia ataupun di Selasi, karena untuk saat ini Indonesia ini masih sangat membutuhkan banyak konselor laktasi. Untuk apa? Untuk spreading awareness tentang ASI dan juga menyusui. Karena kalau misalnya ayah dan bunda semuanya tahu ya, saat ini kan masif banget nih untuk promosi dari susu formula itu sendiri. Nah, kita nih yang punya gitu, yang ditakdirkan atau yang diberikan karunia oleh Allah, yaitu ASI yang merupakan makanan terbaik bagi bayi, bisa nih kita juga promosi dengan masif, nggak boleh kalah sama susu formula supaya apa? Supaya angka stunting di Indonesia juga bisa berkurang dan menurun ya, gitu. Selain sebagai konselor laktasi, saya juga sebagai ibu bekerja dan juga saya punya 2 orang anak laki-laki seperti di foto ya. Anak saya ada 2, yang pertama usianya 5 tahun, lalu yang kedua usianya 2 tahun. Lalu saya yakin juga ayah dan bunda semuanya udah pada follow ya Instagram saya. Terima kasih. Buat yang belum follow, boleh follow di Fitrianal. Dan selain itu saya juga punya hobi menggendong dan juga gardening nih, plant parent. Jadi kalau misalnya dilihat di foto ya, saya lagi gendong anak saya. Nah, saya juga belajar baby wearing tapi belum jadi konsultan ini ya, menggendong ya. Gitu. Ya itu sedikit dari perkenalan saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan nanti ke depannya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya bahas. Pertama, timeline-nya dulu nih, apa aja sih yang mau kita bahas dalam sesi webinar kali ini. Yang pertama yaitu tentang ASI dan menyusui, lalu manfaat menyusui, lalu masalah menyusui nih, utamanya yang akan kita bahas lebih dalam yaitu tentang ASI mampet. Lalu bagaimana sih penyebab dan cara mengatasinya, dan yang terakhir adalah tips menyusui. Kenapa saya bahas ini semua? Kenapa sih nggak langsung bahas tentang masalah menyusui aja? Karena teman-teman, ayah, bunda semuanya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih ASI itu, sebenarnya apa sih manfaat dari ASI dan menyusui. Tentunya untuk ASI dan menyusui itu sangat berkaitan ya. Kalau misalnya kita cuma mau belajar tentang masalahnya aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya titik utama atau produksi ASI sendiri itu kayak gimana, kan jadinya ngeblank juga tuh, informasi yang kita dapat nggak maksimal. Jadi di awal kita akan bahas dulu tentang ASI dan menyusuinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke ASI dan menyusui. Jadi ASI itu merupakan makanan terbaik untuk bayi dan tidak tergantikan. Mengapa demikian? Karena kandungan yang terdapat di dalam ASI itu tidak dapat digantikan oleh satu jenis makanan lain yang ada di dunia. Jadi gini maksudnya di sini. Kalau misalnya kita mau membandingkan ASI dengan makanan lain, misalnya dengan sayur bayam, atau dengan nasi, atau dengan ikan. Nah, semua yang tadi saya sebut itu kan adalah komposisi masing-masing ya. Misalnya sayur. Sayur itu adalah terdiri dari protein dan juga terdiri dari vitamin dan juga mineral. Lalu daging-dagingan itu kan mengandung protein. Lalu apalagi karbohidrat nasi. Terus jagung juga termasuk karbohidrat. Kacang-kacangan termasuk protein nabati atau protein lemak. Nah, dari semua yang tadi kita sebutin itu, hanya mengandung 1 atau 2 dan 3 nutrisi yang didapatkan dari satu jenis makanan. Sedangkan ASI itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi bayi itu cukup minum ASI, tapi kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi, sehingga ASI itu nggak bisa tergantikan oleh satu jenis makanan apapun yang ada di dunia ini. Itulah ya keajaibannya ASI. Kita kan tahu kalau ASI ini diciptakan oleh Allah sebagai salah satu makanan yang terbaik buat bayi. Sehingga apa yang kita berikan kepada bayi, jika kita menyusui bayi, itu adalah hal yang paling baik dan yang paling dibutuhkan oleh bayi. Nah, sedangkan menyusui sendiri itu apa sih? Menyusui itu adalah prosesnya memberikan ASI secara langsung kepada bayi. Jadi kalau misalnya dikasihnya ASI perah, itu menyusui atau bukan? Bukan ya, itu memberi ASI. Tapi tetap saja, walaupun ASI perah, jika dibandingkan dengan susu formula, tetap kualitasnya jauh lebih baik ASI ya. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya apa aja sih kandungan yang terdapat dalam ASI jika dibandingkan dengan susu formula? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi, kalau kita lihat di diagram atau di tabel di sebelah kiri ya,
Di sini ada beberapa, sebentar saya kasih. Nah, di sini kita bisa lihat kandungan dari ASI maupun dari susu formula itu sangat jauh berbeda. Terutama nih, misalkan kita lihat dalam susu formula ya. Formula mengandung air, protein, karbohidrat, DHA, lemak, vitamin, dan mineral. Tetapi di susu formula itu, bayi tidak akan mendapatkan enzim yang baik. Growth factor, ini termasuk hormon-hormon pertumbuhan ya, lalu antiparasit, anti alergi, antivirus, dan juga antibodi. Nah, sedangkan hal yang disebutkan di atas ini yang tidak dimiliki oleh susu formula ini sangat dibutuhkan oleh bayi. Kenapa? Seperti antibodi. Bayi itu kan masih sangat rentan ya. Bayi setelah lahir ke dunia itu sangat rentan terinfeksi bakteri, lalu juga sangat rentan terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang lain, sehingga bayi sangat membutuhkan antibodi dan juga antivirus, anti alergi, anti parasit, dan yang lainnya, yang itu tidak bisa didapatkan dari susu formula. Sedangkan kalau bayi itu mendapatkan ASI nih, bayi mendapatkan ASI, otomatis apa yang dibutuhkan oleh bayi ini tercukupi. Jadi nggak hanya kebutuhan untuk mengenyangkan saja ya, tapi juga untuk perlindungan bayinya itu didapatkan. Karena terutama kalau misalnya di sini ada yang bidan atau ada yang perawat pasti tahu lah ya, kalau bayi itu sangat rentan sehingga kebutuhan antibodi, antivirus, anti alergi, dan yang lainnya itu sangat dibutuhkan oleh bayi. Dan ini yang nggak bisa didapatkan dari susu formula. Mau sebanyak apapun susu formula itu dikonsumsi, tidak akan pernah mengandung antibodi, antivirus, anti alergi, anti parasit, hormon, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, selain itu, perbedaan lain dari ASI dan juga susu formula adalah ketika bayi menyusu, tubuh itu akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu. Jadi kandungan ASI setiap harinya itu komposisinya berbeda-beda. Nggak akan pernah didapatkan komposisi yang sama pada hari. Misalnya hari ini menyusui, lalu besok menyusui, lalu di hari ketiga kita menyusui ternyata bayinya sakit nih, bayinya batuk pilek. Nah, secara otomatis tubuh itu akan memproduksi antibodi dan antivirus ataupun anti alergi lain yang dibutuhkan bayi untuk menghindari si bayi atau mengurangi resiko bayi semakin parah terinfeksi dari batuk pileknya itu sendiri. Jadi segitu ajaibnya loh tubuh kita itu bisa mengetahui apa sih kebutuhan dari bayi, apa sih yang saat itu bayi butuhkan. Gak hanya bayi butuhkan, gak hanya kandungan lemaknya saja atau karbohidratnya saja, tapi juga hal-hal lain yang tidak bisa didapatkan dari susu formula itu bisa didapatkan dari ASI ketika bayi menyusui. Sehingga komponen ASI yang didapatkan setiap harinya itu nggak pernah sama. Kalau misalnya ada yang pernah lihat atau pernah membandingkan ya, ASI dari ibu ketika diperah pada bayi yang sedang sakit dengan bayi yang sehat itu berbeda loh warnanya. Itu membuktikan bahwa kandungan ASI atau komponen ASI yang terdapat dalam ASI yang dikeluarkan oleh ibu atau yang dihasilkan oleh tubuh itu tidak sama setiap harinya. Jadi segitu ajaibnya tubuh kita, segitu hebatnya bayi, kita bisa mengetahui apa yang dia butuhkan, lalu mengirimkan informasinya ke tubuh kita sehingga tubuh bisa memproduksi apa yang dibutuhkan oleh bayi pada saat itu. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya sih sebenarnya membandingkan ASI dengan susu formula itu nggak apple to apple ya, karena beda banget komposisinya dan banyak banget hal yang bisa kita dapetin jika bayi mengkonsumsi ASI gitu. Selain itu juga untuk ASI sendiri itu kalau misalnya kita berikan kepada bayi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya aja ya, tetapi juga kebutuhan psikisnya seperti bonding antara ibu dengan bayi. Ketika menyusui itu akan terbentuk bonding yang sangat tinggi. Lalu ternyata ASI juga bermanfaat, menyusui itu bermanfaat bagi ibu, nggak hanya untuk bayinya gitu. Nanti seperti apa manfaatnya akan kita bahas di slide berikutnya ya. Lalu sekarang untuk jenis ASI sendiri, nah pasti di sini tahu dong ya semuanya kalau ASI itu ternyata ada beberapa varian nih. Kok begitu melahirkan cairan yang keluar dari payudara itu nggak langsung berwarna putih susu ya?
Itu apa sih sebenarnya namanya? Nah, jadi ASI itu punya beberapa variasi. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum ini ciri-cirinya berwarna kekuningan, agak kental, dan diproduksi di awal kelahiran. Biasanya setelah bayi lahir, memang tidak semua ibu langsung memproduksi ASI dengan jumlah banyak. Jadi biasanya di awal-awal kelahiran itu nggak semua ibu langsung memproduksi ASI banyak, tapi bisa di hari pertama, hari kedua, ataupun hari ketiga ASINya baru keluar. Kuncinya apa? Kuncinya harus tetap disusui bayinya supaya merangsang produksi ASI diproduksi oleh tubuh. Nah, terus apa sih manfaat dari kolostrum ini sendiri? Nah, ternyata kolostrum ini manfaatnya sangat besar loh, sangat tinggi, yaitu kaya dengan antibodi, mengandung sel darah putih, dan bersifat pencahar juga untuk bayi, lalu memiliki faktor pertumbuhan dan juga kaya vitamin A. Nah, oleh itu kenapa kalau bayi di awal-awal kelahiran biasanya bayi juga kan ditunggu tuh, sudah pup atau belum, sudah pipis atau belum, seperti itu ya. Nah, terus untuk ASI matang atau matur sendiri itu seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya biasanya berwarna lebih putih dan lebih cair. Biasanya ASI berubah menjadi ASI matang setelah 5-7 hari pasca kelahiran. Jadi kalau di awal-awal itu masih banyak tuh kolostrumnya. Jadi biasanya masih warnanya gold, kuning keemasan gitu ya. Jadi golden. Warnanya itu golden, dan kalau ASI yang sudah matang atau ASI matur itu warnanya lebih putih, beneran kayak putih susu seperti ASI pada umumnya ya. Nah, manfaatnya apa? Jadi ASI matang sendiri itu terdiri dari fore milk dan hind milk. Keduanya sangat baik untuk pertumbuhan bayi. Nah, terus gimana sih caranya kita bedain fore milk dan hind milk? Untuk fore milk sendiri adalah ASI yang keluar di awal-awal proses menyusui. Jadi biasanya sifatnya juga lebih cair, banyak mengandung air, dan selain itu juga mengandung DHA dan enzim-enzim yang baik untuk bayi. Lalu bagaimana dengan hind milk? Hind milk itu banyak mengandung lemak dan biasanya keluar di akhir-akhir sesi menyusui. Oleh sebab itu kenapa kalau kita menyusui harus di satu payudara dulu sampai benar-benar kosong supaya bayi tetap mendapatkan hind milk-nya. Karena kan hind milk itu mengandung banyak lemak ya, sehingga bayi dapat bisa mendapatkan lemak yang baik dan kenaikan berat badannya juga baik gitu sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah, ASI sendiri sangat mudah dicerna oleh bayi dan mengandung banyak asam amino, DHA, juga antibodi yang tidak didapatkan dari susu formula. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh isi di kolom chat ya. Lalu gimana sih untuk manfaat menyusui bagi ibu dan bayi? Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ibunya ya. Kenapa ini penting sih untuk ibu? Karena kadang kita tuh ngerasanya yang penting memberikan ASI deh, yang penting kasih ASI perah deh. Padahal untuk menyusui sendiri itu kan berbeda ya, sangat berbeda ya dengan memberikan ASI. Di mana menyusui itu punya banyak manfaat untuk ibu dan juga bayi. Yang kadang kita tuh nggak sadar kalau ternyata menyusui itu juga ada manfaatnya loh buat ibu, nggak hanya buat bayinya aja, nggak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya aja, tapi ternyata ada hal-hal lain yang juga didapatkan sebagai manfaat dari proses menyusui itu sendiri. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan bonding dengan bayi. Nggak hanya bayi ya yang butuh bonding dengan ibu atau dengan ayahnya, tapi juga ibu itu membutuhkan bonding dengan bayi. Kadang kita sebagai ibu nggak usah jauh-jauh deh. Kayak kita tinggal kerja seharian aja, pasti udah kepikiran kan, aduh anak lagi ngapain ya di rumah, aduh anak nangis gak ya ditinggal kerja, aduh anak sama neneknya di rumah atau sama ayahnya di rumah atau sama susternya di rumah nangis nggak ya, kepikiran terus. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita tuh punya bonding dengan bayi gitu kan. Terus untuk ibu apalagi nih manfaatnya mengurangi stres dan lelah ibu sehingga meningkatkan kesehatan mental dan fisik ibu. Ini nih penting banget. Kenapa aku bilang penting? Karena ketika ibu menyusui itu berbeda dengan ibu memberikan ASI perah ataupun memberikan susu formula ya. Kalau misalnya kita memberikan susu formula itu banyak proses yang perlu kita lalui dulu sebelum bayinya itu bisa mengkonsumsi susu formula. Apa aja? Yang pertama, bayi perlu kita siapkan dulu, perlu kita tenangkan dulu. Kalau misalnya dia udah nangis, sudah lapar, tetapi belum ada susunya, itu kan perlu kita tenangkan dulu.
Nah, setelah itu kita perlu mempersiapkan susu formulanya. Mempersiapkannya gimana? Masak airnya dulu. Setelah itu diseduh dulu. Kalau botolnya masih kotor, kita harus cuci botolnya dulu, disteril dulu. Banyak banget proses yang kita lewati yang akhirnya menyebabkan ibunya lelah. Sedangkan ketika menyusui, itu nggak usah repot-repot. Kita tinggal sodorin aja payudara dan bisa menyusui bayi tanpa perlu melewati banyak proses ketika akan menyusui bayi. Sehingga itu akan mengurangi stres ibu dan lelah ibu. Kenapa bisa jadi stres? Kalau kita belum terbiasa mendengar suara bayi menangis, semakin sering kita dengar tuh kadang juga bikin ibu stres kan. Kadang juga bikin ayah dan bundanya itu stres, lelah, capek banget kayaknya gitu dengerin bayi nangis mulu gitu. Kenapa sih ini nangis mulu, lapar mulu gitu. Sedangkan, aduh, harus bikin susu formula dulu, nyeduh dulu, masak air dulu, capek, makin kesini makin capek, makin lelah, makin stres. Akhirnya kesehatan mental ibu dan fisik ibunya juga terganggu. Dan itu bisa menyebabkan baby blues, bahkan sampai postpartum depression gitu. Jadi dengan menyusui itu ternyata dapat mengurangi stres dan lelah ibu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko terjadinya kanker, hipertensi, diabetes, dan obesitas, juga beberapa penyakit berbahaya lainnya. Jadi tanpa kita sadari nih, ternyata menyusui itu juga punya manfaat yang baik untuk kelangsungan kita ke depannya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menyusui, tubuh kita pun akan memproduksi hemlet ya. Nanti bisa dicari sendiri di googling apa sih itu. Yang ternyata itu dapat mengurangi resiko terjadinya kanker, hipertensi, luar biasa banget ya. Ini kan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan ternyata itu bisa dihindari resikonya dengan menyusui. Lalu yang keempat, dapat membantu ibu untuk lebih cepat menurunkan berat badan. Siapa di sini yang ngerasa, aduh kenapa nih abis lahiran kok badan masih gini-gini aja gitu kan. Waktu hamil berat badan naiknya banyak banget gitu. Kenapa nih kok bisa gitu. Ternyata menyusui itu bisa membantu ibu untuk menurunkan berat badan loh. Kenapa kok bisa sih kayak gitu? Ternyata ketika menyusui itu akan banyak kalori yang terbakar gitu. Jadi nggak hanya kita menyusui lalu memberikan nutrisi bagi bayi, ternyata untuk ibunya sendiri itu akan membakar kalori cukup tinggi loh, sehingga dapat membantu ibu untuk menurunkan berat badan lebih cepat gitu. Pasti kalau ibu-ibu di sini, ayah bunda di sini tahu lah ya, kalau lagi ngeliat proses menyusui ibunya tuh kayak merasa capek, lelah, lama-lama ngantuk gitu kan. Nah, itu terjadi karena ibu merasa nyaman, lalu tubuh ibu juga membakar kalori. Capek menyusui itu capek, lelah gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ternyata apa yang kita lakukan ketika menyusui itu manfaatnya banyak banget, bahkan bisa sampai menurunkan berat badan lebih cepat gitu. Lalu mengurangi jarak kehamilan. Pasti semuanya udah tahu lah ya di sini kalau menyusui itu KB alami gitu kan, dibilangnya KB alami nih. Kenapa sih ini bisa dibilang KB alami? Tapi untuk menjadikan menyusui itu KB alami juga ada beberapa syaratnya. Yang pertama, pasca ibu menyusui itu belum mengalami haid atau belum mengalami datang bulan ya. Lalu bayi juga hanya mengkonsumsi ASI, jadi hanya minum ASI nih, nggak dikasih susu formula. Dan juga jarak antara menyusui nih, sesi menyusui itu nggak lebih dari 4 jam. Jadi nggak boleh tuh ketika menyusui bayi, kita pengen nih menyusui ini jadi KB alami untuk kita, tapi ternyata kita nyusuinya juga jarang-jarang ke bayinya, terus juga kita nggak sering ngosongin payudara kita, terus juga ketika kita menyusui, ternyata kita udah haid, nah itu udah nggak bisa jadi KB alami lagi ya. Jadi saran saya tetap gunakan alat kontrasepsi lain untuk menjaga atau mengurangi jarak kehamilan. Nah, lalu yang berikutnya adalah membuat biaya kesehatan lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Ya, kenapa lebih efisien? Ada yang tahu nggak? Jadi, susu formula itu kan bukan hal yang murah ya. Setiap kemasan atau setiap dus yang kita beli itu kan lumayan mahal harganya.
Dan selain itu, semakin besar usianya bayi, itu harga susu formula tuh semakin mahal loh ibu-ibu, ayah, bunda semuanya. Jadi dengan menyusui ternyata dapat membuat biaya kesehatan kita menjadi lebih efisien gitu. Lalu apa aja nih manfaat menyusui bagi ibu dan bayi? Untuk bayinya nih apa sih manfaatnya? Sama ya kayak untuk ibu, meningkatkan bonding dengan ibu juga. Lalu bayi menjadi lebih tenang dan tidak mudah menangis. Mengapa? Karena ketika bayi mau menyusu itu udah nggak usah nunggu lama, bayi langsung mendapatkan ASI-nya. Terus juga tidak mudah menangis. Kenapa? Karena bayi menjadi lebih dekat terus dengan ibunya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya bayi itu biasanya lebih condong dekat dengan ibu. Kenapa? Karena sejak awal kehidupannya, suara yang paling dikenal itu adalah suara ibu. Detak jantungnya ibu itu sangat dikenal oleh bayi. Sehingga ketika kita menyusui bayi, bayi itu mendengar detak jantung kita loh. Bayi itu tahu loh kalau misalnya, oh iya ini adalah suara yang paling saya kenal selama saya hidup gitu kan. Selama bayi dari dalam perut ibu sampai bayi lahir ke dunia, suara yang paling dikenal adalah suara ibu dan ayahnya. Suara ayah bundanya ini paling dikenal sama bayi. Jadi ketika menyusui, bayi itu jadi nggak mudah menangis karena selalu dekat dengan ibunya. Nah, lalu juga mengurangi resiko kematian bayi mendadak. Ini bisa terjadi karena biasanya pada saat menyusui atau pada saat memberikan susu formula. Pada saat memberikan susu formula itu kan bayi dikasih DOT ya. Kalau dikasih DOT itu kadang nih pas lagi disusuin sambil meleng atau sambil nggak diperhatiin bayinya. Kadang bayinya umur 1-2 bulan udah dikasih DOT sendiri, cuma diganjel aja DOT-nya. Jadi kita nggak ngecek tuh bayinya tersedak atau enggak. Dengan adanya tersedak itu kan meningkatkan resiko kematian bayi ya. Jadi dengan menyusui itu mengurangi resiko kematian bayi mendadak. Lalu yang keempat, memberikan nutrisi yang terbaik dan aman untuk bayi. Ini udah jelas ya. ASI itu merupakan makanan terbaik bagi bayi, seperti yang tadi udah kita bahas di awal ya. ASI itu merupakan makanan terbaik bagi bayi. Lalu apa sih hal manfaat bagi bayi selanjutnya, yaitu membantu memberikan perlindungan terbaik bagi bayi. Kenapa memberikan perlindungan terbaik bagi bayi? Seperti yang tadi udah saya informasikan, bahwa ASI itu mengandung banyak hormon-hormon, enzim, dan juga antibodi yang ternyata dapat membantu bayi untuk memberikan perlindungan terbaik bagi bayi. Nah, lalu tumbuh kembang otak bayi juga menjadi lebih cepat karena tadi ada growth hormonnya ya, ternyata di ASI. Dan masih banyak lagi manfaat dari ASI dan menyusui bagi ibu dan bayi. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat segitu besarnya manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, tentunya pilihan ayah bunda di sini untuk memberikan ASI bagi bayinya adalah pilihan yang paling tepat. Sehingga semoga ke depannya di Indonesia ini untuk pemberian ASI menyusui bagi ibu itu menjadi hal yang sangat umum dan juga menjadi hal yang diutamakan terutama pemberian makan bayi. Sekarang kita masuk ke pembahasan produksi ASI. Nah, kita kan tadi udah bahas nih tentang ASI-nya, manfaat ASI-nya, terus kandungan ASI-nya, variasi ASI itu apa aja. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, sebenarnya gimana sih cara produksi ASI? Kenapa ini harus dibahas? Karena dengan kita membahas cara produksi ASI, nanti kita akan tahu nih, sebenarnya kenapa sih kok bisa terjadi sumbatan ASI? Kok bisa terjadi problem menyusui gitu. Nah, kita harus tahu dulu gimana sih cara produksi ASI. Nah, ASI itu diproduksinya di mana? Di sini nih. Yang merah-merah seperti anggur ini namanya lobulus. Nah, ini adalah kelenjar ASI, tempat untuk ASI diproduksi. Atau bisa kita bilang namanya ini pabrik ASI gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya ada berapa banyak sih pabrik ASI di tubuh ibu? Banyak ya. Jadi di payudara ibu itu produksi ASI-nya itu diproduksi di kelenjar ASI. Dan kelenjar ASI pada ibu itu ada banyak, nggak cuma satu. Terus berpengaruh nggak ukuran payudara dengan hasil ASI yang diproduksi? Tidak,
karena ukuran payudara itu dipengaruhi oleh lemak-lemaknya ya, atau jaringan dari payudaranya itu sendiri. Tidak mempengaruhi ke kelenjar ASI-nya. Jadi walaupun payudara ibu kecil atau payudara ibu sangat besar, itu tidak mempengaruhi jumlah jumlah pabrik ASI-nya. Tapi memang ada pada sebagian ibu, dan itu hanya sedikit sekali presentasenya, yang kelenjar ASI-nya itu sedikit atau di bawah rata-rata kelenjar ASI yang dimiliki oleh ibu, sehingga produksi ASI-nya sedikit gitu. Itu ada, tapi memang nggak banyak. Rata-rata ibu memiliki jumlah kelenjar ASI yang sama ya. Nah, kelenjar ASI ini dikelilingi oleh sel-sel otot. Sel-sel otot ini yang berperan penting ketika menekan saluran ASI untuk mengeluarkan ASI ke arah puting. Jadi ketika ibu menyusui nih, setelah ASI diproduksi, tubuh itu memerlukan oksitosin untuk dapat membuat sel-sel otot ini berkontraksi, sehingga dapat mengalirkan ASI dari kelenjar ASI, nih dari pabriknya sini, ke saluran ASI. Saluran ASI setelah itu nih yang warnanya biru-biru ya, nanti dia ini akan dialirkan ke puting ibu dan keluar menjadi ASI gitu. Tapi itu membutuhkan oksitosin. Nah, sedangkan oksitosin sendiri ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan psikis ibu. Jadi kalau misalnya ibunya stres, kalau misalnya ibunya panik, kalau misalnya ibunya depresi, itu biasanya juga sangat berpengaruh ke produksi ASI. Beda lagi nih kalau misalnya ibunya happy, terus ibunya dipijitin sama ayahnya, jadi ayahnya selalu tanya nih sama bundanya, Bun, capek nggak? Mau aku pijitin nggak? Nah, itu kan dapat meningkatkan hormon oksitosin ibu loh. Bahkan dengan ayahnya melakukan pijat oksitosin itu sangat membantu untuk kelancaran ibu dalam memberikan ASI. Jadi peran ayah tuh penting banget. Walaupun payudaranya ada di ibu, tapi ayah itu bisa menjadi gerbang utama untuk keluarnya ASI gitu. Jadi nggak hanya ibu nih yang punya peran dalam menyusui, tapi juga ayahnya. Nah, karena ASI ini sangat dipengaruhi oleh hormon oksitosin, jadi kesehatan psikis dan mental ibu harus sangat terjaga. Selain itu juga ada hormon prolaktin yang mempengaruhi produksi ASI, tapi hormon prolaktin ini diproduksi oleh tubuh kita ya. Jadi yang penting itu ketika untuk proses pengeluaran ASI-nya nih, hormon oksitosinnya nih. Kalau cuma ada prolaktin, itu bisa menyebabkan payudara kita bengkak, saluran ASI kita tersumbat, jadi tubuh memproduksi ASI terus, tapi nggak bisa dikeluarin, nggak bisa dialirin tuh ASI-nya karena oksitosinnya nggak keluar, karena ibunya stres, jadi oksitosinnya nggak ada dan saluran ASI-nya tersumbat gitu. Nah, cara kerja ASI sendiri, jadi ketika hamil, ketika ibunya hamil, ternyata tubuh itu sudah mempersiapkan loh untuk kelahiran bayi nanti. Jadi hormon progesteron dan juga estrogen itu dapat membuat saluran susu dan kelenjar ASI itu berkembang. Jadi biasanya pada ibu-ibu yang sedang hamil itu mengalami perubahan bentuk payudara. Dan itu umum sekali ya, wajar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aku nggak mau nyusuin, karena takut nanti payudaranya jadi kendur, misalnya gitu. Aku nggak mau nyusuin, karena takut nanti jadi ngunduy, misalnya kayak gitu ya, karena proses menyusui gitu. Padahal bukan karena proses menyusui, perubahan payudara itu sudah terjadi ketika ibunya hamil. Jadi dari saat hamil, itu sudah terjadi perubahan payudaranya. Jadi kalaupun misalnya nanti tidak menyusui, ya tetap aja payudaranya udah berubah. Gitu. Mau gimana lagi, itu takdir kita sebagai seorang wanita. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa kita perbaiki lagi bentuk payudara, ya kan? Nah, lalu umumnya pada saat ibu hamil itu perubahan payudara sudah terjadi karena tubuh mempersiapkan untuk dapat memproduksi ASI di kemudian hari. Jadi dari awal kehamilan itu sudah disiapin tuh buat tubuh kita memproduksi ASI di kemudian hari. Terus gimana itu proses keluarnya ASI setelah bayinya lahir gitu. Nah, jadi saat bayi lahir, ketika plasenta dari tubuh ibu itu udah keluar, udah ikut lahir ya, biasanya kalau bidan kan tahu banget tuh setelah bayi lahir pasti plasentanya juga ditunggu untuk lahir dulu kan. Nah, ketika plasenta ini keluar akan menyebabkan hormon progesteron dan estrogennya ini menurun. Jadi hormon prolaktinnya meningkat
dan memberikan sinyal kepada tubuh untuk memproduksi ASI. Jadi keajaiban tubuh kita, keajaiban Allah mengatur semuanya itu udah nggak bisa kita elak lagi ya, karena semuanya itu sudah terproses atau terjadi secara natural oleh tubuh kita gitu. Jadi kita nggak usah worry nih, aduh nanti ASINya keluar atau enggak ya, aduh nanti kok temen aku hamilnya baru 5 bulan tapi udah keluar ASINya. Kadang suka ada kan tuh pada sebagian ibu ya, baru hamil 5 bulan atau baru hamil 6 bulan, ternyata udah keluar tuh netes-netes ASINya dari payudara. Memang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Jadi ibu nggak usah khawatir dan nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Ayahnya juga perlu mengingatkan ibunya, nggak apa-apa kok, itu normal, tenang aja, ASI pasti diproduksi kok. Tubuh sudah mempersiapkan itu sejak awal kehamilan hingga nanti proses kelahiran. Jadi ayah bunda perlu saling dukung untuk dapat melewati proses menyusui dengan baik. Nah, sekarang kita bahas tentang pentingnya menyusui langsung. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan produksi ASI. Kenapa? Jadi ketika bayi menyusu ini akan mengaktifkan hormon oksitosin. Kenapa nih hormon oksitosinnya aktif? Biasanya ketika ibu merasa nyaman, ketika ibu merasa senang dekat dengan bayinya, ibu juga akan mengeluarkan hormon oksitosin ya. Dan akhirnya sel-sel otot ini menjadi berkontraksi, yang tadi saya informasikan ya. Dengan adanya hormon oksitosin ini akan menyebabkan sel-sel otot di sekitar kelenjar ASI itu berkontraksi, sehingga ASINya keluar. Nah, setelah ASINya keluar, otak itu mendapatkan sinyal untuk sekresi prolaktin, di mana prolaktin ini adalah hormon yang memproduksi ASI. Jadi setelah disekresi prolaktinnya, ASINya diproduksi. Nah, jadi ini sifatnya itu saling membutuhkan satu sama lain gitu. ASI nggak akan diproduksi kalau bayinya tidak menyusu. Bayinya juga nggak bisa menyusu kalau ASINya nggak diproduksi, ya kan? Jadi hisapan bayi itu sangat menentukan dengan kelangsungan produksi ASINya. Gitu. Jadi penting banget untuk dapat menyusui langsung. Tapi masalahnya ketika menyusui langsung itu banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah atau hambatan kan. Hambatannya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, selain menyusui bayi, ternyata ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi produksi ASI. Apa saja? Yang pertama, kondisi fisik dan psikis ibu. Tentu ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kondisi fisik ibunya itu tidak baik atau ibunya sedang tidak sehat, psikisnya juga lagi nggak baik, lagi stres, hormon oksitosinnya nggak bisa keluar, akhirnya ASINya mampet, ASINya nggak bisa diproduksi. Jadi otomatis produksi ASINya juga terhambat. Lalu yang kedua, frekuensi bayi menyusu. Jadi semakin sering bayi menyusu, otomatis payudara akan semakin sering dikosongkan kan. Semakin sering payudara dikosongkan, maka akan semakin sering juga produksi ASINya. Karena balik lagi ke bagaimana tadi cara ASI diproduksi. Ternyata semakin bayi menyusu, semakin banyak juga ASI diproduksi. Seperti itu ya. Nah, lalu kemampuan bayi menghisap. Kenapa ini menjadi hal yang penting atau menjadi faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap produksi ASI? Ketika bayi kemampuan menghisapnya menurun karena misalnya nih diberikan empeng atau diberikan dot gitu, di mana dot itu dapat merusak refleks hisap bayi sehingga bayinya bingung puting dan itu menyebabkan pengosongan ASINya itu atau pengosongan payudaranya itu tidak maksimal. Ketika pengosongan payudaranya tidak maksimal, maka otomatis produksi ASINya juga menjadi tidak maksimal seperti itu. Lalu selain itu kemampuan bayi menghisap ini juga ada faktor lainnya seperti tongtai, liptai, itu juga bisa menjadi pengaruh dalam kemampuan bayi menghisap. Lalu yang keempat adalah pengaruh obat-obatan dan alat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya di sini ibu yang menggunakan KB ya, KB hormonal itu perlu dicek juga apakah KB-nya itu berpengaruh terhadap produksi ASI kita atau tidak. Karena ada beberapa jenis KB yang juga mempengaruhi produksi ASI. Sehingga kontrasepsi yang terbaik menurut saya adalah alat kontrasepsi ya,
seperti kondom ataupun IUD itu tidak mempengaruhi hormon ibu sehingga aman untuk produksi ASI. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah-masalah menyusui. Jadi kalau misalnya kita mau bahas dari awal ya, banyak sekali masalah menyusui yang terjadi pada ibu. Tapi ternyata yang paling utama itu apa sih? Yang paling utama itu adalah kurangnya ilmu dan pengetahuan tentang menyusui. Karena menyusui itu dianggap sesuatu yang natural, sesuatu yang alami gitu. Memang betul, menyusui itu adalah hal yang pasti terjadi gitu ketika ibu melahirkan anak. Mau nggak mau, ibu pasti menyusui. Nggak hanya seorang ibu ya, tapi binatang pun, mamalia lain pun, ketika melahirkan bayinya pasti menyusui kan. Nggak hanya ibu, tapi juga mamalia lain sama seperti itu. Sehingga dianggapnya sesuatu hal yang natural untuk proses menyusui. Padahal tidak seperti itu. Karena untuk menyusui sendiri itu nggak pernah ada sekolahnya, nggak pernah ada pelajarannya, nggak pernah ada prakteknya. Kalaupun misalnya kita udah belajar nih, saya sendiri walaupun konselor laktasi, saya tahu nih teorinya dengan jelas, dengan detail menyusui itu seperti apa. Tapi ketika praktek, itu nggak bisa serta-merta langsung diterapkan dengan mudah. Karena apa? Karena kita belajar. Karena bayi pun belajar. Kita belajar menyusui bayi, dan bayi juga belajar menyusu kepada ibu. Sehingga itu butuh waktu, butuh proses. Jadi, ketika misalnya kita di awal-awal proses menyusui, lalu menghadapi masalah menyusui, aduh kenapa sih kok susah banget ini nyusuin bayi? Kenapa sih kok sakit terus, lecet terus? Kadang dianggap, oh nggak apa-apa, normal kok lecet. Normal kok menyusui itu sakit. Padahal ketika kita merasakan sakit saat menyusui, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang belum tepat, ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari cara kita menyusui bayi. Entah itu dari posisinya, atau dari pelekatannya, ataupun mungkin dari kondisi ibu dan bayinya. Misalnya, seperti kondisi putingnya, atau kondisi mulut bayinya. Apakah bayinya mengalami tongtai, ataupun liptai. Jadi, nggak pernah ada kata terlambat untuk kita belajar menyusui. Meskipun di awal-awal proses menyusui itu terasa sulit, jangan pernah menyerah. Ingat, apa yang kita berikan kepada bayi itu adalah makanan yang terbaik bagi bayi, sehingga nggak akan pernah ada hal yang menjadi sia-sia ketika kita belajar menyusui, ketika kita berusaha menyusui bayi, karena ada segudang manfaat yang bisa didapatkan oleh ibu maupun bayi. Nah, lalu masalah-masalah menyusui itu apa aja sih yang biasa didapatkan ketika proses menyusui ya? Jadi biasanya nih yang paling umum terjadi itu ada puting lecet, payudaranya bengkak, saluran ASI-nya tersumbat, bahkan mastitis atau abses gitu sampai harus dioperasi, dan itu nggak sedikit kasusnya, banyak. Nah kalau misalnya kita lihat di gambar ya, di sini ada gambar 2 payudara. Yang sebelah kiri adalah payudara normal atau payudara yang tidak bengkak. Lalu yang sebelah kanan adalah kondisi payudara ketika bengkak. Bisa dilihat bengkaknya itu kenapa? Karena kelenjar ASI atau saluran atau pabrik ASI-nya di sini tuh penuh. Nih, bengkak semuanya kan, merah dan penuh. Ini bisa terjadi karena saluran ASI-nya tersumbat, atau ibunya hiperlaktasi, dan banyak faktor lainnya. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak segera ditangani dengan baik, maka akan timbul gejala-gejala lain yang justru berbahaya bagi ibu. Pertama, setelah bengkak ini ibu akan merasakan nyeri di payudaranya. Setelah itu ibu akan merasakan tidak nyaman. Setelah tidak nyaman, bahkan ibu bisa sampai mengalami demam. Ketika demam, berarti sudah sampai terjadi peradangan. Ketika sudah terjadi peradangan di payudara ibu, itu sudah bisa menjadi mastitis. Kalau sudah menjadi mastitis, ini penanganannya menjadi lebih sulit ya, karena sudah terjadi peradangan, biasanya kulitnya juga mulai memerah, panas, rasanya itu panas, bahkan ibu bisa sampai demam tinggi, dan itu sangat mengganggu proses menyusui. Jadi, alangkah baiknya ketika ibu merasa payudara sudah bengkak nih, kok bengkak ya, kok nggak nyaman ya,
segera ditangani. Supaya apa? Supaya tidak terjadi mastitis atau bahkan abses. Nah, biasanya kalau ASI mampet sendiri seperti apa? Ini kita udah mulai masuk ke bahasan utama kita ya. Materi kita di sini yaitu tentang ASI mampet. Nah, kalau ASI mampet sendiri itu biasanya terjadi karena apa? Jadi ada banyak faktor. Yang paling utama, yang paling berpengaruh ke keseluruhan proses menyusui adalah pelekatan. Pelekatan yang kurang tepat. Lalu apalagi? Menyusui di payudara tidak sampai kosong. Jadi kadang kalau misalnya orang tua dulu tuh suka kasih tahu tuh ya, kalau susu ini tuh kiri kanan gitu, karena kan di kiri itu lauknya, di kanan itu nasinya. Kadang ada yang pernah dengar nggak mitos kayak gitu? Nah biasanya kan kalau kita dengar mitos-mitos dari orang tua dulu itu biasanya menyampaikan informasi seperti itu. Padahal tidak, baik di kiri maupun di kanan komposisi ASI ya sama gitu, isinya ASI, nggak ada nasi, nggak ada lauk gitu, nggak ada yang sebelah kiri itu lemak doang atau yang sebelah kiri itu air doang, enggak, sama, dua-duanya diproduksi dengan waktu yang sama sehingga menghasilkan ASI yang sama gitu. Cuma ketika kita tidak menyusui payudara sampai kosong, itu resikonya akan menyebabkan bengkak atau saluran ASI-nya juga menjadi tersumbat, sehingga ketika menyusui tidak sampai kosong itu juga dapat menyebabkan ASI mampet. Lalu yang ketiga, puting lecet. Nah, puting lecet ini erat kaitannya biasanya dengan milk blister juga, karena milk blister ini biasanya terjadi karena puting lecet. Lalu yang kelima, tekanan berlebih pada payudara. Nah, ini bisa terjadi karena ukuran bra yang tidak tepat. Jadi ayah-ayah nih di sini semuanya, kalau ada ayahnya di sini ya, coba dilihat lagi bra istrinya, apakah ukurannya udah tepat atau belum, kekecilan atau enggak, jangan-jangan yang dipakai masih bra zaman gadisnya lagi kan, coba. Jangan lupa diperhatiin juga gitu bundanya ya. Nah yang keenam yaitu hiperlaktasi. Nah kita sekarang bahas satu-satu ya mengenai masalah menyusui ini. Nah yang pertama adalah pelekatan. Nah, pelekatan yang baik adalah salah satu kunci dari menyusui yang nyaman. Kenapa? Karena dengan pelekatan yang baik akan mengurangi resiko dari masalah-masalah menyusui. Selain itu, dengan mendapatkan pelekatan yang baik, ASI yang didapatkan oleh bayi juga menjadi maksimal. Gitu. Kadang kan kalau misalnya masalah ibu tuh nggak hanya masalah ASI mampet, ASI lecet, tapi juga ngerembet tuh ke masalah berat badan bayi lah, ke masalah berat badan ibunya gitu kan, ngerembet semuanya. Nah, jadi seperti apa sih pelekatan yang baik itu? Kita lihat di gambar ya. Ini ada dua perbandingan, pelekatan yang baik dan juga yang tidak tepat. Kalau misalnya kita lihat nih, kita bandingkan gambar yang A dengan yang C dulu ya. Secara kasat mata itu terlihat kalau di gambar A ini bayinya mulutnya terbuka lebih lebar ya. Betul ya. Nah, sedangkan di gambar C ini bayinya cuma mencucu gitu, cuma menyusu di puting saja gitu. Otomatis ketika bayi menyusu di puting saja itu resiko lecetnya menjadi tinggi karena yang disedot atau yang dihisap itu hanya bagian putingnya saja. Nah, lalu efeknya apa? Pengaruhnya apa? Nih, sekarang saya ada beri keperaganya ya. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di bagian-bagian payudara ya, yang kuning-kuning di sini adalah pabrik ASI-nya. Ini pabrik ASI. Yang berwarna biru atau putih mungkin kelihatannya di layar ya. Ini adalah saluran ASI-nya. Dan semuanya ini saluran ASI adalah mengarah ke puting. Puting itu di sekitar sini ya. Dan di bagian luar puting ini adalah bagian areola. Bagian areola sendiri ternyata kalau kita lihat itu berisi saluran-saluran ASI loh semuanya. Saluran ASI itu adanya di area areola. Sehingga kalau misalnya bayi hanya menyusu di bagian puting saja, di sini aja nih, cuma nyot di sini, otomatis saluran ASI-nya itu nggak ikut ke perah dan bayi tidak mendapatkan cukup ASI. Selain itu ketika bayi hanya menyusu di bagian puting saja, nyot di sini, otomatis karena bagian puting ini tidak selentur ya, tidak selentur bagian areola, itu resikonya menjadi lecet. Ketika lecet, ibu menjadi
mendapatkan resiko-resiko lain dari proses menyusui itu sendiri. Sehingga pelekatan yang baik adalah, kita lihat ciri-cirinya di sini. Yang pertama di gambar A, bayi membuka mulutnya lebar-lebar. Mulutnya terbuka lebar. Lalu dagu bayi itu menempel di payudara ibu. Jadi nggak cuma gini ya, tapi nempel gini. Nempel, mulut bayinya nempel. Dagunya nempel ke payudara ibu. Lalu apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah bagian areolanya masuk ke mulut bayi. Nggak harus semuanya, karena kan ukuran areola setiap ibu itu beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar banget areolanya. Nggak harus sampai masuk semuanya, tapi sebagian besar dari bagian areola itu masuk ke mulut bayi. Sehingga bayi menghisap dengan benar. Nggak hanya mencucu di puting aja, tapi menghisap dengan benar dan memerah. Bayinya memerah ASI-nya di saluran ASI-nya. Karena kan kalau kita lihat lagi tadi di dalamnya ada apa di belakangnya areola? Ternyata di belakangnya areola itu adalah saluran-saluran ASI-nya. Sehingga ketika bayi memerah di area areola, otomatis saluran ASI-nya ini dapat diperah oleh bayi dan ASI didapatkan dengan baik oleh bayi. Seperti itu ya. Nah, lalu menyusui tidak sampai kosong. Jadi pada saat menyusui, seperti yang tadi saya informasikan, sebaiknya disusui dulu di satu payudara sampai kosong. Ciri-ciri kosong itu apa sih? Sebenarnya kita nggak akan pernah bisa tahu ya, payudara itu benar-benar kosong atau enggak. Tapi tentu ada bedanya. Bedanya gimana? Ketika kita menyusui bayi, itu ada LDR namanya, let down reflex. Let down reflex ini adalah kondisi ketika payudara menyemburkan ASI dengan cepat. Biasanya ditandai dengan kalau pas lagi nyusu tuh suara bayinya blok 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 gitu. Kedengeran blok blok blok, enggak yang nyot 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 enggak gitu doang, tapi daya hisapnya juga menjadi lebih lambat. Biasanya kan kalau misalnya menyusui itu di awal bayi akan menyusu dengan cepat, menghisapnya itu cepat dulu. Setelah terjadi LDR atau let down reflex, itu daya hisap bayi berubah menjadi lebih lambat. Jadi nyot, nyot, nyot. Memerahnya menjadi lebih lama dan kedengeran bayinya itu menelan lebih banyak. Blok, blok, blok kayak gitu tuh kita bisa ngelihat bedanya. Nah, kalau payudara kita LDR terus-menerus, otomatis payudara kita akan lebih cepat kosong. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, ciri dari payudara kosong sendiri adalah payudaranya sudah mulai lembek. Biasanya kalau di awal menyusui kan payudaranya masih kencang tuh ya, nggak bengkak, nggak sampai bengkak, tapi kencang gitu, kencang. Jadi nggak usah worry nih kalau misalnya kita ngerasa kok ibu-ibu lain payudaranya kayak bengkak terus gitu, apakah itu ASI-nya banyak? Ternyata nggak harus bengkak kok. Yang penting bayi itu mendapatkan cukup ASI gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pengosongan ASI-nya ini nggak maksimal, itu juga bisa menyebabkan tersumbatnya saluran ASI. Karena ketika LDR itu kan yang banyak keluar itu justru hin milk-nya ya, karena disemprotkan tuh oleh payudara, disemburkan si ASI-ASI-nya. Kalau itu tidak terproses dengan baik, otomatis akan banyak yang tersisa di saluran ASI, dan itu bisa menyebabkan saluran ASI-nya tersumbat. Gitu. Jadi kalau tidak baik pengosongannya, itu juga bisa menyebabkan saluran ASI-nya tersumbat ya. Nah, lalu putingnya lecet dan milk blister. Nih, ada yang pernah dengar nggak istilah milk blister? Milk blister itu contohnya seperti di gambar ya. Jadi puting lecet itu biasanya terjadi akibat pelekatan yang kurang tepat. Nah, lagi-lagi pelekatan lagi yang dibahas. Jadi kalau pelekatan ini efeknya kemana-mana banget. Bisa ke putingnya lecet, ke payudaranya jadi bengkak, bisa juga ke perkembangan bayinya nggak maksimal, bayinya tidak mendapatkan cukup ASI gitu. Jadi pelekatan ini adalah salah satu hal yang sangat konkret dan juga penting untuk proses menyusui itu sendiri. Gitu. Nah, ketika puting lecet itu bisa menyebabkan milk blister juga. Jadi milk blister ini sebenarnya adalah ASI yang terjebak gitu, ASI yang terjebak di daerah yang lecet. Jadi kalau misalnya ketika kita menyusui nih, putingnya lagi lecet, ya mau nggak mau ASI-nya tetap keluar dong, tetap keluar gitu kan. Dan ketika ASI-nya itu terjebak di area yang lecet itu bisa menjadi infeksi dan menjadi nanah.
Lalu kelihatannya seperti apa sih bentuknya di payudara itu? Seperti jerawat. Kita tahu lah ya jerawat kayak gimana. Nah, bentuknya milk blister itu persis sama kayak jerawat gitu. Kalau kita lihat isinya itu nanah. Dan ini sakit sekali. Sakit banget gitu. Ibu menjadi merasa nggak nyaman. Jangankan untuk menyusui ya. Ketika bayi baru mau menghisap payudara ibu aja tuh jadinya nggak nyaman. Selain itu karena terjadinya ini di area puting biasanya atau di area areola, ini bisa menyebabkan saluran ASINya tersumbat. Ketika saluran ASINya tersumbat, udah gitu putingnya lecet, ada milk blister, makin males kan kita buat nyusuinnya karena aduh rasanya nggak enak banget, sakit gitu buat nyusuinnya. Otomatis jadi bengkak juga karena nggak mau disusuin, nggak mau kita keluarin juga. Resikonya apa? Resikonya menjadi sumbatan ASI lagi. Jadi semuanya itu sangat berkaitan satu sama lain. Gitu. Jadi gimana nih penanganannya kalau udah terjadi milk blister kayak gini? Kalau terjadi milk blister, sebenarnya ini bisa dipecahkan. Tinggal dipecahkan pakai jarum steril itu bisa, tapi itu sakit gitu, sakit banget. Jadi sebaiknya sih datang ke nakes terdekat ya, misalnya ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke bidan juga boleh. Ya, biasanya kan punya tuh jarum steril ya kalau di sarana kesehatan. Nah, nanti bisa minta dikonsulkan untuk diobati si milk blisternya. Lalu yang terakhir adalah hiperlaktasi. Nah, ciri-ciri hiperlaktasi itu seperti apa sih? Jadi sebelum kita cari tahu nih kenapa hiperlaktasi ini bisa menyebabkan sumbatan ASI, kita harus tahu dulu ciri-ciri hiperlaktasi itu apa. Jadi yang pertama, ini angka satunya hilang. Payudara terasa sangat kencang atau keras hampir sepanjang waktu. Jadi misalnya, perasaan baru nyusuin belum ada 5 menit, kok udah bengkak lagi ya? Kok udah keras lagi ya payudaranya? Gitu. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri hiperlaktasi. Lalu yang kedua, bayi berjuang untuk mempertahankan posisi menyusu karena kemungkinan lepas dari payudara ibunya itu tinggi. Kenapa bisa? Jadi kalau misalnya posisi payudara ini lagi bengkak, lagi penuh, lagi keras, bayi itu mengalami kesulitan untuk meraih atau menghisap area areola ini. Kenapa susah? Karena ibaratnya kayak apa ya? Kalau payudara yang bengkak itu kulit sekitarnya itu menjadi tegang. Nah, kalau misalnya lagi tegang gitu kan nggak lentur, itu susah ya untuk ditarik oleh bayi, untuk dihisap oleh bayi itu menjadi susah. Jadi kemungkinan lepas dari payudara ibunya itu tinggi. Selain itu, kalau misalnya payudaranya itu bengkak, bayi itu biasanya jadi hanya menghisap di area putingnya saja, gitu. Jadi bayi nggak mendapatkan cukup ASI. Nah, lalu yang ketiga, payudara menyemprotkan ASI kemana-mana saat bayi melepaskan mulutnya dari payudara, terutama pada awal menyusui. Jadi bayinya tuh kadang gelagapan gitu. Ketika kan kalau kita menyusui kadang suka lepas-lepas juga tuh ya payudara tuh dari mulut bayi. Nah ketika lepas ternyata ASINya mancur kemana-mana gitu. Heboh tuh ASINnya mancur kemana-mana. Ternyata itu juga salah satu ciri dari hiperlaktasi. Lalu yang keempat, bayi sering tersentak, tersedak, dan tergagap saat menyusu. Jadi kewalahan bayinya karena ASINya itu alirannya terlalu deras. Kalau aliran ASI terlalu deras, bayi itu kan menjadi kesulitannya untuk menelannya. Sedangkan bayi itu ketika menyusui, itu bisa menghisap, menelan itu secara bersamaan. Otomatis ketika saluran ASI-nya ini atau aliran ASI-nya ini deras, bayi itu jadi tergagap-gagap gitu, tersedak terus saat menyusui. Nah, itu juga bisa jadi salah satu ciri dari hiperlaktasi. Nah, lalu yang kelima, bayi mungkin menekan puting saat menyusu. Jadi kadang bayi itu juga suka mencet-mencet area payudara gitu kalau misalnya lagi nyusuin karena untuk menahan aliran ASI-nya. Jadi bayi itu tahu loh gitu kalau misalnya ada cara nih supaya ASI-nya nggak terlalu deras sama bayinya dipencet-pencet gitu. Ditekan-tekan. Kadang bayi itu juga sambil menekan-nekan payudara ibu itu sambil memijat untuk melancarkan aliran ASI-nya. Lalu itulah puasanya bayi ya ternyata yang kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kita sadari ternyata semua itu ada manfaatnya gitu ya. Nah, lalu yang keenam, bayi terkadang rewel atau menangis meskipun payudara ibunya banyak ASI.
Tentu menjadi rewel karena bayinya jadi nggak maksimal mendapatkan ASI-nya. Selain itu juga ketika bayi menyusu, bayi merasa kesulitan. Jadi bayinya rewel aja terus. Nyusuin kok, dikit-dikit dilepas nangis, dikit-dikit dilepas nangis. Karena ya itu capek bayinya. Karena dikit-dikit baru hisap sedikit, udah deres banget aliran ASI-nya. Jadi bayinya rewel terus. Nah yang ketujuh, bayi tidak pernah santai saat menyusu langsung pada ibunya. Ya gimana mau santai ya. Kita aja kalau minum airnya gluk-gluk-gluknya kebanyakan sampai tumpah-tumpah, otomatis kita juga jadi nggak santai kan gitu. Beda dengan kalau kita minumnya perlahan-lahan, kita bisa dengan santai untuk minumnya. Yang sama bayi juga kayak gitu. Nah lalu yang kedelapan, bayi bisa kenyang dengan cepat sehingga waktu menyusunya mungkin singkat. Ya ini betul. Jadi kadang kalau pada ibu yang hiperlaktasi, bayinya tuh nyusunya sebentar-sebentar biasanya kayak gitu. Karena dari sejak awal proses menyusui aja, dari awal hisapan bayi aja, bayi udah mendapatkan banyak ASI. Gitu. Lalu yang ke-9, bayi sangat mungkin merasa seperti begah karena banyak udara di lambungnya, sehingga perlu disendawakan atau sering buang air besar. Jadi kita juga perlu cross-check nih, kalau misalnya bayinya kayak kembung, atau bayinya ketika nyusu itu kayak ada suara ceplak, suara kayak gitu loh pas menyusu tuh nggak yang tenang. Jadi kalau misalnya pelekatannya nggak baik, itu juga biasanya suara bayinya kayak pas menyusu itu kayak ada suara ngecapnya gitu, ada kayak gitunya. Nah lalu bayi juga mungkin sering memuntahkan banyak susu. Biasanya kalau ibu yang hiperlaktasi, bayinya juga bisa sering muntah karena ketika menyusui kan bayinya sering-sering melepas payudara. Nah, ketika sering melepas payudara itu bayi jadi menelan banyak udara. Ketika bayi terlalu banyak menelan banyak udara, otomatis lambung bayi itu menjadi tertekan dan lebih sering muntah gitu. Lalu yang ke-11, bayi mungkin memiliki tinja berwarna hijau, berair atau berbusa. Nah, ini terjadi karena bayi terlalu banyak mendapatkan formil. Karena pada ibu yang hiperlaktasi, otomatis ASI yang lebih banyak dikonsumsi bayi itu adalah formil. Kenapa? Karena hind milk itu kan keluarnya di akhir-akhir sesi menyusui ya, bukan di awal-awal sesi menyusui. Jadi ketika bayi menyusu, yang didapatkan itu justru lebih banyak formilnya dibandingkan hind milk. Lalu juga berat badannya tidak bertambah dengan cepat, dan juga ibu mungkin merasakan puting yang sakit, atau ibu juga mungkin sering mengalami pembengkakan dan saluran tersumbat di payudara. Nah, jadi hiperlaktasi juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya saluran ASI tersumbat gitu. Jadi biasanya kalau yang hiperlaktasi ini sering banget bermasalah sama mastitis gitu, karena dikit-dikit mampet gitu. Terus gimana cara pencegahan terjadinya ASI mampet? Yang pertama dan yang paling penting adalah pastikan pelekatan dan posisi menyusui sudah tepat. Taunya dari mana nih pelekatan dan posisi menyusui sudah tepat? Bisa cek ke konsol laktasi, bisa juga dengan naluri nih. Sebenarnya bisa kita cek dengan naluri. Gimana caranya? Ketika menyusu bayi itu sering mendapatkan LDR. Jadi ada yang suara glek-glek tadi. Terus juga ketika bayi menyusu, biasanya ibu tidak merasakan nyeri. Jadi kalau misalnya bayi menyusu dan ibu merasakan nyeri, itu udah warning tuh. Ibu harus segera cek, karena ketika merasakan nyeri, otomatis ada sesuatu yang salah. Karena menyusui itu harus nyaman. Nyaman bagi ibu dan juga nyaman bagi bayinya. Nah lalu yang kedua adalah ibu perlu mengosongkan payudaranya dengan baik. Baik saat menyusui langsung maupun saat memompa ASI. Karena kan gak semua ibu tuh bisa menyusui bayinya 24 jam ya, terutama ibu yang bekerja. Pasti ada sesi-sesi di mana ibu juga harus memompa ASI saat tidak bersama dengan bayi. Sehingga pada saat memompa ASI pun perlu dikeluarkan hingga kosong, jangan setengah-setengah memompanya ya. Lalu yang ketiga, pastikan menggunakan bra dengan ukuran yang tepat. Hindari penggunaan bra dengan kawat. Nah, kadang bra dengan kawat ini juga menyebabkan saluran ASI tersumbat karena adanya tekanan tertentu di bagian tertentu, gitu ya. Lalu, jika terjadi bengkak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perah dan kosongkan payudara menggunakan tangan. Susui bayinya terus secara langsung supaya bisa mengurangi bengkaknya. Lalu yang ketiga, kompres hangat dan dingin. Ini gimana sih maksudnya? Kok nggak jelas banget ya, kompres hangat dan dingin gitu. Jadi pertama kompres hangat dulu. Kompres hangat ini tujuannya untuk
merilekskan otot-otot atau saluran nasinya ibu ya. Jadi lebih rileks ototnya, tidak tegang lagi. Setelah itu boleh disusui bayinya, kemudian dikompres dingin. Kompres dingin ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman pada ibu. Karena kan kalau udah bengkak biasanya nggak nyaman. Selain itu juga suka mulai kerasa panas tuh payudaranya kalau misalnya bengkak. Jadi dengan mengompres dingin bisa memberikan rasa nyaman kepada ibu. Lalu yang keempat juga sering-sering lakukan sadari. Sadari ini periksa payudara sendiri. Pasti udah tahu lah ya, karena sadari ini juga dibutuhkan atau harus dilakukan ibu untuk mencegah terjadinya kanker payudara gitu. Jadi sadari ini gunanya untuk apa? Jadi ketika kita melakukan sadari, kita bisa tahu nih, bengkak nih payudara, ada sumbatan nggak ya? Sumbatannya sebelah mana? Nah biasanya kalau ada sumbatan itu kerasa tuh ada kayak benjolan atau ada bagian tertentu yang rasanya lebih keras, lebih menonjol dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Nah, biasanya disitulah adanya sumbatan, sehingga bisa dilakukan penanganan lebih cepat kalau kita udah tahu di mana lokasi sumbatannya. Gitu. Gimana sih supaya pengalaman menyusui kita tuh menyenangkan? Karena kan nggak semua ibu tuh mendapatkan pengalaman menyusui yang menyenangkan ya. Bisa jadi sejak kelahiran pertama tuh kapok menyusui karena kok ternyata sesusah itu. Bisa juga baru mendapatkan pengalaman yang menyenangkan itu setelah punya anak ketiga, yang keduanya gagal misalnya kayak gitu. Bisa aja, itu semuanya bisa terjadi. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan proses menyusui nanti. Yang pertama adalah yakinkan dulu dari diri sendiri kalau kita itu mampu menyusui hingga 2 tahun. Kalau keyakinan dari kitanya aja nggak ada, siapa yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri, kasarnya gitu kan ya. Kita harus yakin dulu, kita harus tahu dulu kalau diri kita ini mampu untuk menyusui sampai 2 tahun. Karena itu hal yang dasar banget, yang penting banget. Karena kalau ibunya nggak yakin, ibunya nggak keras kepala kalau ibunya bisa menyusui, akan sangat mudah terpengaruh oleh omongan-omongan dari luar. Oleh omongan-omongan tetangga, omongan-omongan netizen ya, omongan-omongan keluarga terdekat, bahkan itu biasanya juga salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses menyusui. Lalu yang kedua, pahami kalau menyusui itu bukanlah proses yang mudah. Jadi kalau kita sudah sadar di awal kalau menyusui itu nggak mudah, ketika kita mengalami hambatan, oh nggak apa-apa, memang menyusui itu nggak mudah kok. Tapi semuanya itu ada jalan keluarnya asalkan kita berusaha. Gitu. Lalu yang ketiga, ikuti kelas menyusui dan ajak suami serta keluarga agar satu tujuan. Kenapa ini penting? Jadi gini, nggak hanya ibu loh yang perlu tahu bagaimana proses menyusui, tapi ayah juga perlu. Kenapa? Karena ayah itu merupakan support sistem lini terdepan yang paling utama, yang paling pertama. Jadi saya salut banget kalau sampai ada ayah-ayah yang ikut join di acara webinar ini. Luar biasa banget, terima kasih. Berarti sudah sangat siap ya untuk membantu istrinya dalam proses menyusui. Lalu kakek dan nenek ini juga penting nih. Kenapa ini penting? Karena biasanya kan kita tuh namanya anak minta saran ke orang tua dong, ya kan? Tapi kalau kita belum satu pemahaman dalam hal menyusui atau bahkan dalam hal parenting yang lain, otomatis akan banyak kendala yang didapatkan ketika nanti proses menyusui. Karena terjadi apa? Terjadi perbedaan pendapat. Jadi untuk bisa satu tujuan, kita juga perlu menyelaraskan dulu nih, apa sih yang mau kita capai. Antara ibu, antara ayah, antara kakek dan nenek itu harus punya satu tujuan yang sama. Terutama kalau kakek dan nenek ini terlibat dalam pengasuhan anak secara aktif. Misalnya nih ketika ibu dan ayahnya bekerja, anaknya harus dititipkan ke kakek dan neneknya. Itu kan sering terjadi ya. Kalau terjadi perbedaan pendapat akan mengalami beberapa kendala, bahkan banyak kendala kalau misalnya kita nggak punya satu tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah semua orang yang terlibat dalam proses pengasuhan anak, termasuk pengasuh juga, harus kita selaraskan tujuannya untuk memperlancar proses menyusui. Gitu. Nah, lalu apalagi yang perlu dilakukan, yaitu lakukan kontak konseling dengan konselor laktasi. Nah, ini bisa dilakukan periode antenatal atau sebelum kelahiran, lalu selama dan segera setelah lahir, pada 1-2 minggu setelah lahir, 3-4 bulan pertama, pada 6 bulan pertama, dan setelah 6 bulan.
Lalu setelah itu kalau dibutuhkan kontak tambahan bisa dilakukan ketika misalnya ibu mau kerja nih, aduh minggu depan aku udah mau mulai kerja nih, aku harus tahu nih gimana cara persiapan pemberian ASI perahnya, gimana cara penyimpanan ASI perahnya, nah itu bisa juga dikonsultasikan ke konselor laktasinya. Nah lalu hal yang nggak kalah penting adalah perhatikan asupan makanan ibu, ini juga penting ya. Kenapa? Karena kalau ibunya capek, ibunya dehidrasi, ibunya lapar, itu akan menjadi tidak stabil emosinya. Maka sebaiknya kebutuhan nutrisi ibu juga harus selalu terpenuhi. Dan yang terakhir adalah tips menyusui dari saya. Yang pertama, upayakan proses menyusui sejak masa kehamilan, termasuk menemui konselor laktasi sejak hamil. Jadi nggak ada salahnya kok kita menemui konselor laktasi walaupun masih hamil nih, anaknya belum ada nih, itu nggak ada salahnya. Kenapa? Karena dengan mempersiapkan diri sejak awal itu akan lebih meminimalisir terjadinya masalah-masalah menyusui yang lebih kompleks gitu. Lalu yang kedua, supaya ibu lebih nyaman menyusui ketika malam hari, ingat untuk selalu rooming-in dengan bayi. Jadi kadang kan memang ya pengen lah kita punya kamar bayi sendiri gitu. Tapi justru itu kadang merepotkan juga untuk ibu karena ibu harus terbangun malam hanya untuk menyusui, sedangkan bayinya jauh ada di kamar sebelah misalnya, atau bayinya ada dengan ayahnya, atau bayinya jauh tuh ada di bed lain kayak gitu kan, itu juga menyebabkan ibu kesulitan untuk menyusui bayinya. Jadi dengan rooming ini itu akan mempermudah dan mengurangi tingkat stresnya ibu. Lalu yang ketiga, diskusikan juga dengan suami, termasuk untuk berbagi pekerjaan rumah ya. Jadi ibu juga perlu me time nih, bundanya perlu me time, gak hanya ayahnya aja. Jadi ayahnya juga harus support bundanya supaya bundanya tetap dapat me time. Nggak terus-menerus berkutat sama anak, sama pekerjaan rumah. Jadi bagi-bagi tugas antara ayah dan bundanya. Lalu kalau ibunya bekerja, mulai pumping untuk stok ASIP itu minimal 1-2 minggu sebelum masuk kerja. Supaya apa? Supaya nanti tuh nggak kejar-kejaran stok. Selain itu juga kan ibu perlu mengajarkan pengasuh bayinya nanti untuk memberikan ASI perahnya. Gak hanya, saran saya sih tidak menggunakan DOT. Kenapa? Karena DOT itu dapat merusak hisapan bayi sehingga bisa menggunakan media ASIP yang lain. Lalu yang kelima dan yang paling penting adalah ibu juga harus menurunkan ekspektasinya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi pas lagi mompa. Kadang lagi mompa ASI terus kita ngelihat hasil perahan orang lebih banyak daripada kita, kok hasil produksi aku sedikit ya gitu, kok temanku sekali mompa bisa dapat seember gitu kan, misalnya kayak gitu. Jangan pernah bandingin. Kenapa? Karena dengan kita membandingkan dengan orang lain, ekspektasi kita akan jadi tinggi. Dan ketika ekspektasi kita itu tidak tercapai, yang datang justru adalah kekecewaan. Jadi sebaiknya kurangi ekspektasinya, diturunkan aja, terima, dan yang penting ASI kita itu cukup untuk bayi kita. Tuh, nggak harus lebih, nggak harus luber-luber sampai berfreezer-freezer, yang penting cukup. Oke? Nah, yang terakhir pesan dari saya, peran keluarga terutama suami sangatlah penting dalam keberhasilan proses menyusui. Karena suami itu adalah garda terdepannya istri dan juga suami merupakan gerbang utama yang bisa membantu istri atau membantu ibu dalam proses menyusui. Juga menjadi gerbang utama kalau misalnya ibu menghadapi masalah-masalah menyusui gitu. Jadi ayah dan ibu sangat berperan penting dalam keberhasilan proses menyusui ya. Ada sedikit quotes nih. Kita memang bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu pembelajar. Ibu yang senantiasa belajar yang mau menjadi lebih baik. Karena masa pengasuhan anak itu nggak bisa diulang. Gitu. Jadi walaupun kita ngerasanya udah menjadi hebat banget, tapi di atas langit masih ada langit. Gitu. Kita nggak akan pernah bisa menjadi sempurna. Mau sekeras apapun kita berusaha, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi semakin kita belajar, semakin kita mencari tahu, semakin kita mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kita, itu adalah menjadi versi terbaik diri kita untuk anak kita nanti. Jadi nggak pernah lelah belajar, terus belajar itu harus selalu kita lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekian presentasi dari saya, materi dari saya, dan kalau ada pertanyaan boleh kita bahas sekarang, Kak. Baik.
Untuk pertanyaan sudah ini ya Kak. Mungkin bisa di close dulu share screen-nya Kak. Oke, boleh. Stop dulu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung. Mungkin dari tadi yang pertama dari Bunda Rika. Bunda Rika. Nah, terus tadi kan pertanyaan pertama itu dijelaskan kalau misalkan kandungan ASI itu yang dihasilkan berbeda-beda, terus manfaat yang dihasilkan setiap harinya dari ASI, salah satunya antibodi, antivirus, asam amino, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ASI eksklusif yang dihasilkan oleh ibu yang memiliki riwayat terindikasi penyakit, eh, tetap dapat menghasilkan ASI eksklusif yang berkualitas setiap harinya atau enggak, Kak? Oke, ini ada ini enggak ya? Ada pertanyaan yang sama enggak ya? Belum sih, Kak. Oke. Jadi penyakit KEK ya, KEK itu kalau saya nggak salah kekurangan energi kronis ya. Bener nggak ya, Kak Rika? Bunda Rika? Halo? Benar, Kak. Ya, oke. Jadi biasanya kalau pada ibu yang memiliki kekurangan energi kronis atau biasanya kan mengalami kelelahan yang luar biasa ya, sehingga merasa tidak sehat atau merasa lelah walaupun udah istirahat gitu. Sebenarnya untuk kandungan ASI sendiri itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, tapi memang pada kondisi ibu yang mengalami lelah, kekurangan energi, tidak mendapatkan nutrisi yang baik, biasanya juga akan mempengaruhi ke proses menyusuinya itu sendiri. Tapi untuk produksi ASI nih, walaupun jadi gini, ketika ASI diproduksi itu nggak hanya mengambil dari nutrisi yang didapatkan oleh ibunya ya. Jadi misalnya ibunya makan ABC, terus ASI yang dihasilkan juga mengandung ABC gitu. Enggak. Tapi komposisi ASI yang dibentuk pada hari itu, yang diproduksi pada hari itu adalah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Misalkan pada hari itu ibu tidak mengkonsumsi sayuran atau tidak mendapatkan asupan vitamin dan mineral, maka asupan tersebut akan didapat dari kondisi atau dari cadangan di tubuh ibu. Nggak hanya didapatkan dari apa yang dimakan ibu pada hari itu, tapi juga dari cadangan nutrisi yang ada di tubuh ibu. Makanya kenapa kalau misalnya ibunya ini menyusui terus tapi nutrisinya tidak diimbangi, akhirnya adalah ibunya yang bobrok gitu, atau ibunya yang menjadi bonyok gitu, ibunya yang capek, ibunya yang kelelahan. Nah, sehingga pada kondisi ibunya yang kelelahan, sebaiknya sih tetap diperbaiki dulu ya kondisinya. Karena kalau misalnya tidak, otomatis ketika ibunya menyusui, maka semakin lama akan memperparah si ibunya sendiri gitu. Jadi kandungan ASI itu walaupun misalnya ibunya menyusui tapi ibunya gizi buruk, itu tetap akan menghasilkan ASI yang baik sebenarnya, walaupun tidak sebaik pada kondisi ibu yang mendapatkan nutrisi dengan baik ya, atau nutrisinya selalu terpenuhi begitu. Baik. Mungkin dari Bunda ada yang mau ditanyakan lagi nggak di kolom komentar? Siapa tahu ada pertanyaan yang sama. Nanti bisa dijawab langsung. Intinya sih gini ya, kalau misalnya ibunya itu kondisinya sedang tidak sehat, otomatis kondisi ibunya juga perlu diperbaiki dulu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan nutrisi terbaik bagi bayi, ibunya juga harus terjaga kondisinya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, saya informasikan. Kalau kondisi ibunya kelelahan, kondisi fisik ibunya itu tidak mencukupi dengan baik, maka akan mempengaruhi ke proses menyusuinya gitu. Jadi nggak hanya kondisi bayinya aja yang perlu diperhatikan, tapi kondisi ibunya juga gitu. Jadi harus sama-sama diperbaiki, termasuk asupan nutrisinya. Mungkin ini dari Bunda Partiwi sama kayak Bunda Ika nih. Bagaimana cara bidan meyakinkan ibu yang sudah memberikan sufor ke anaknya agar hanya memberikan ASI kepada anaknya karena ibu memiliki keyakinan bahwa anaknya tidak kenyang jika hanya menyusu dari ASI saja. Dan bagaimana cara agar anak tidak bingung puting lagi karena sudah diberi sufor melalui dot sebelumnya. Terima kasih. Oke. Ini cukup kompleks ya. Jadi
Untuk merubah keyakinan seseorang itu bukan hal yang mudah. Bahkan kami pun konselor laktasi itu harus memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan ibunya. Kalau misalnya sejak awal ibunya itu sudah merasa sufor ini adalah makanan yang terbaik, kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang bikin ibu tersebut beranggapan seperti itu. Kadang yang menyebabkan ibunya itu merasa bahwa sufor itu adalah nutrisi yang terbaik bagi bayinya karena ibunya ngerasa, ah, aku tiap hari makannya Indomie gitu. Aku tiap hari makannya iki, beli cimin, bicimol gitu kan, nutrisinya nggak baik, jadi ibunya ngerasa asinya nggak berkualitas. Bisa terjadi karena itu. Yang kedua, bisa juga karena ibunya mendapatkan informasi berlebih dari pabrik sufor atau dari keluarganya sendiri. Itu rata-rata bayi yang lahir di keluarganya itu diberikan susu formula gitu. Nah, untuk meyakinkannya seperti apa? Yang pertama, kita harus menginformasikan sesuai dengan kebutuhan ibunya dulu. Jadi kita kasih tahu nih, informasikan dulu kalau ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayi dan tidak tergantikan oleh susu formula. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengambil hatinya ibu. Karena kalau kita ngobrol tapi hanya kita sampaikan apa yang menurut kita baik untuk ibunya, tetapi ibunya itu beranggapan, gue nggak butuh kok informasi tersebut. Aku tetap ngerasa gimana pun caranya susu formula itu adalah yang terbaik buat anak saya, misalnya kayak gitu. Otomatis kita harus bisa mengambil hati ibunya dulu. Nggak bisa dalam satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, satu kali ngobrol, dua kali ngobrol, itu nggak bisa. Memang harus proses yang berkelanjutan supaya ibu tersebut semakin hari semakin yakin nih dengan ASI. Selain itu juga kita harus kasih contoh nyata. Contoh nyata kalau bayi yang diberikan ASI itu pertumbuhannya baik, tumbuh kembangnya baik, supaya si ibunya semakin yakin dan semakin percaya. Selain itu juga banyak hal sebenarnya yang bisa kita eksplor ya, yang bisa kita sampaikan ke ibunya. Tapi yang paling penting kita harus tahu dulu nih, need-nya ibu tuh apa. Apakah ibunya sebenarnya nggak mau menyusui itu karena ibunya ngerasa ribet gitu menyusui, atau ibunya malas menyusui langsung karena kalau diberikan susu formula bisa gantian, misalnya sama siapa aja kan, nggak usah ibunya yang bangun kan, malam-malam bisa ayahnya yang bangun, bisa neneknya yang kasih gitu. Jadi kita harus tahu dulu need-nya ibu itu apa sih sebenarnya yang mendasari pilihan ibu dalam memberikan susu formula kepada bayinya. Setelah itu, setelah kita tahu, baru kita berikan informasi yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan ibunya. Contoh, misalnya ibu itu menyusui bayinya, ibu itu tidak mau memberikan ASI kepada bayinya karena menurut ibu susu formula itu mempermudah ibu, gitu, mempermudah ibu, nggak ribet gitu kalau memberikan susu formula. Nah, kita bisa kasih informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan ibunya. Kita kasih informasi sesimpel apa sih memberikan ASI gitu. Semudah apa sih memberikan ASI itu? Kita beri perbandingan supaya ibunya menjadi lebih yakin dan lebih dapat menerima gitu sesuai dengan need-nya dia. Kalau misalnya kita sampaikan informasi ASI dari A sampai Z, kalau ternyata ibunya nggak butuh informasi itu dan ibunya merasa hal tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya ibu atau tidak bisa menolong problemnya ibu, ya percuma gitu, nggak akan jadi manfaat juga untuk ibunya gitu. Jadi yang terpenting cari tahu dulu need-nya ibu itu apa. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Udah sih Kak, yang tadi yang paling dot baik, kalau misalkan kalau bayi tidak pakai dot, baiknya bagaimana Bun? Karena kondisi bekerja jadi nyetok hasil pumping dan diberikan pakai dot. Oke. Jadi Lalu ya, mungkin sekalian aja ya, Kak. Nah, ya, untuk boleh. hasil pumping itu, ada yang bertanya juga kalau misalkan hasil pumping dengan ngasih ASINya langsung ke bayi itu, apakah zat kayak asam amino dan lain-lainnya itu berkurang atau enggak dari hasil pumping? Ya. Jadi gini ya, pertama kita bahas dulu pemberian dotnya ya. Jadi kalau misalnya bayi diberikan dot itu kan resikonya bingung puting. Kalau misalnya sudah bingung puting, untuk menjadikan bayi itu mau menyusu lagi kepada ibunya perlu relaktasi. Relaktasi sendiri itu bukan proses yang mudah karena perlu
keteguhan dari ibu dan juga orang sekitarnya untuk melakukan proses relaksasi. Nah, lalu media apa yang bisa digunakan selain botol DOT untuk dapat memberi pada bayi? Ada banyak sebenarnya. Yang pertama, bisa menggunakan cup feeder. Cup feeder itu ada beberapa jenis ya, rata-rata udah banyak kok dijual di baby shop seperti itu. Lalu yang kedua bisa juga menggunakan gelas. Jadi caranya seperti apa? Caranya bayi tinggal misalnya ini bayi ya, bayinya itu posisinya didudukan setengah duduk sambil dibedong supaya tangannya nggak gerak-gerak dan nggak nyenggol ke gelasnya. Nah setelah itu si gelasnya itu dimiringkan, didekatkan ke bibir bayi. Nanti bayinya akan secara otomatis mengambil ASI-nya itu kayak menjilat-jilat gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau kita ngelihat kucing minum ASI, minum susu gitu di gelas, nah nanti bayinya akan seperti itu menghisap sedikit-sedikit. Jangan kita yang menuangkan kepada bayinya, biar bayinya yang menghisap sedikit-sedikit gitu kalau pakai gelas ataupun cup feeder seperti itu. Bisa juga pakai gelas Loki. Lalu yang kedua, kalau nggak mau ribet tumpah-tumpah, bisa pakai pipet. Pipet obat yang 5 mili, itu kan lumayan banyak ya. Itu bisa digunakan untuk memberikan ASI kepada bayi. Lalu yang ketiga bisa menggunakan sippy cup atau gelas dengan ujungnya itu kayak dot tapi keras. Jadi bukan dot ya, bentuknya kayak sippy cup, pokoknya namanya sippy cup, bisa dicari dan cari yang hard spout dan ada anti sedaknya gitu. Bisa pakai itu. Lalu bisa juga pakai squid atau suntikan ya, yang tanpa jarum. Yang 20 cc itu kan ujungnya ada yang panjang gitu. Nah, itu bisa diberikan kepada bayi untuk memberikan ASI perah. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau kasih dot, itu banyak banget pilihan media yang bisa kita gunakan. Hanya yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara mengajarkan kepada bayinya. Karena yang belajar itu bukan cuma bayinya, tapi juga pengasuhnya atau orang yang nanti akan memberikan ASI perahnya. Jadi memang butuh waktu cukup lama untuk mengajarkan. Biasanya bayi itu pintar kok. Bayi itu dalam waktu seminggu aja tuh udah bisa beradaptasi, udah bisa belajar hal baru. Jadi yang terpenting itu adalah orang yang memberikan ASI-nya atau yang memberikan ASI perahnya itu mau atau tidak mempelajari hal tersebut. Kadang karena melihatnya itu memberikan dengan dot itu gampang, mudah. Tapi nggak melihat efek samping dari pemberian dotnya itu sendiri. Memang sih kita kan nggak mau ya ngerepotin orang yang udah kita titipin anak kita gitu, baik itu neneknya, kakeknya, ataupun pengasuhnya. Pasti kita nggak mau menitipkan dengan merepotkan harus memberikan ASI perah gitu dengan cara tanpa memberikan menggunakan dot gitu. Tapi dengan dikomunikasikan dengan baik, dengan diajarkan dengan baik dan beri waktu yang cukup untuk pengasuh maupun bayinya itu belajar menggunakan media ASIP yang lain, itu akan mempermudah ke depannya dan juga menghindari resiko-resiko terjadinya bingung puting ataupun infeksi dan jamur loh. Jangan salah, untuk pemberian menggunakan dot itu juga bisa berisiko bayinya terinfeksi jamur dan juga bakteri. Kenapa? Karena biasanya ujung dotnya itu tidak dibersihkan dengan baik atau tidak disteril dengan baik begitu. Jadi saran saya sih ya, kalau memberikan ASI perah dengan media lain, berikan cukup waktu untuk belajar gitu, misalnya 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu itu calon orang yang akan membantu memberikan ASI perahnya itu diajarkan dengan baik bagaimana cara pemberiannya. Nah, dan pada fase ini bisa menghubungi konselor laktasi untuk membantu proses tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua tadi pumping ya. Pada saat pumping kualitas ASI-nya seperti apa gitu ya, kurang lebih ya. Jadi gini, kalau misalnya kita mau membandingkan kualitas ASI yang terbaik itu yang mana? Tentunya yang dihisap langsung oleh bayi dari payudara ibu. Itu dengan bayi menghisap langsung ke payudara ibu, otomatis zat-zat yang didapatkan, termasuk nutrisi yang didapatkan bayi itu menjadi nutrisi yang penuh gitu, nutrisi yang utuh. Berbeda dengan ASI perah yang didapatkan oleh bayi. Karena kan kalau antibodi terus hormon-hormon yang lain itu kan merupakan senyawa aktif ya.
yang kalau misalkan didiamkan otomatis juga akan berkurang nutrisinya. Jadi kalau susunan kualitas ASI yang terbaik, yang pertama adalah ASI yang langsung disusui oleh ibunya, lalu yang kedua ASI perah yang fresh, yang belum masuk ke kulkas ataupun ke freezer. Lalu yang ketiga ASI yang sudah disimpan di kulkas. Lalu yang keempat adalah ASI yang sudah masuk freezer nih. Baru yang terakhir adalah ASI yang sudah masuk freezer, dicairkan lalu dihangatkan. Gitu. Kenapa? Karena ASI itu nutrisinya tentu akan berkurang jika mengalami perubahan suhu. Nah, jadi kalau kita nggak mau nutrisi ASI-nya ini banyak yang rusak, jangan diberikan perubahan suhu yang mendadak. Misalnya ini baru diperah itu kan ASI kalau baru diperah suhunya itu suam-suam kuku ya, jadi masih anget tapi angetnya itu nggak panas gitu kan. Nah, kalau itu langsung kita masukkan ke dalam freezer, otomatis terjadi perubahan suhu yang tinggi. Nah, itu bisa merusak berbagai komponen ASI di dalamnya. Tapi tetap, jika dibandingkan dengan susu formula, ASI perah masih jauh lebih baik. Gitu. Seperti itu. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Kak. Boleh. Nah, untuk seorang ibu yang memiliki riwayat kanker payudara, apakah boleh dipijat oksitosin? Dan kira-kira ada efek samping nggak terhadap produksi ASI yang dihasilkannya? Jadi kalau kanker payudara sendiri, kalau sudah sembuh ya. Jadi gini, sebenarnya kalau payudaranya itu sudah mengalami sakit, memang sebaiknya disusui di payudara yang sehat. Gitu. Kenapa? Kayak misalnya ibu yang mengalami abses. Abses itu kan juga payudaranya sakit ya. Payudaranya itu mengalami infeksi. Otomatis bisa mempengaruhi ASI-nya. Kenapa? Karena bisa terjadi kan absesnya itu di saluran ASI-nya, sehingga ASI yang diproduksi itu terinfeksi. Termasuk juga pada ibu yang kanker. Tapi kalau pada ibu yang mengalami kanker, tapi sudah sembuh, itu boleh, nggak masalah. Tapi kan balik lagi, kadang untuk ibu yang mengalami kanker payudara itu juga kan mengalami mastektomi atau dipotong untuk mamainya. Nah, otomatis sudah tidak ada kelenjar ASINya kan, sehingga dapat disusui di payudara yang sehat atau di payudara lainnya yang memang kondisinya masih baik gitu. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang sudah sembuh itu nggak masalah, nggak apa-apa, bisa disusui saja. Tapi alangkah lebih baik disusui menggunakan payudara yang masih sehat. Dan yang terakhir nih, mengenai kelainan, Kak. Jika ada bayinya itu kelainan bibir sumbing, bagaimana tips seharusnya cara pelekatan menyusui yang baik? Oke. Nah, kalau untuk bayi yang mengalami bibir sumbing, terus terang untuk dapat menyusui itu kemungkinan kecil ya bayi itu dapat menyusui langsung ke ibu. Karena ketika bayi mengalami bibir sumbing, otomatis bayi itu tidak bisa melakukan pelekatan dengan baik. Karena untuk melakukan pelekatan sendiri, seperti yang tadi saya informasikan kan, bibir atas dan bibir bayi itu bertugas untuk memerah payudaranya. Sedangkan pada bayi dengan bibir sumbing, apalagi terutama untuk yang belum diperbaiki ya, untuk yang belum diobati, otomatis bayi akan kehilangan kemampuan untuk dapat menghisap payudara ibu. Sehingga biasanya untuk bayi dengan kondisi bibir sumbing ataupun yang tidak ada lantuan-lantuannya, itu diberikan ASI melalui ASI perah gitu. Jadi memang sebaiknya sih dilakukan tindakan terlebih dahulu untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI dengan baik melalui proses menyusui. Tapi kalaupun tidak bisa diberikan melalui ASI perah. Karena pelekatannya akan sulit sih. Jadi pelekatannya akan sulit ya, Kak, untuk kelainan itu. Baik. Gimana Bunda-Bunda sekalian, apakah sudah jelas? Oke, dari Bunda Ika, Bunda Patiwi juga terima kasih kembali ya. Dan mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, kita foto terlebih dahulu ya. Bunda-bunda yang ada di sini bisa buka kameranya mungkin.
Oh iya, satu lagi Kak, kalau misalnya ada yang pertanyaan belum kejawab atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung DM ke IG aku, nggak apa-apa. Jadi, walaupun kadang aku slow respon ya kalau di Instagram, karena kan saya juga masih bekerja gitu. Jadi kadang baru bisa buka-buka IG itu pas waktu udah kosong atau udah santai aja. Tapi nggak masalah, DM aja, feel free kalau misalnya ada yang mau tanya ataupun konsultasi. Walaupun aku memang nggak ada praktek khusus untuk ini ya, untuk konsultasi menyusui, tapi kadang juga melayani home visit untuk Jakarta dan Tangerang gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh konsultasi melalui DM aja, atau ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan ditanyakan ke Instagram saya. Iya, betul. Bisa dibuka kameranya ya, Bunda? Kita foto bareng dulu. Nanti juga ada link absen dan juga link materi yang akan saya berikan. Untuk sertifikatnya ya, tolong diisi link absennya. Ayo kakak-kakak Baik. bunda-bunda, kita foto. Ayo boleh dibuka. Oke. Saya foto ya. Sekali lagi. Baik. Oke, terima kasih ya Bunda dan Ayah juga yang hadir di sini. Terima kasih juga Kak Nur Fitriana atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi, sungguh bermanfaat ya, dan juga bisa diaplikasikan oleh Bunda-Bunda yang ada di sini. Semoga juga proses menyusui Bunda-Bunda menjadi lebih lancar dan jarang mampet gitu ya. Amin. Oke, amin. Dan juga ini saya berikan link absensi dan sebentar. Itu link absensi dan juga link materinya. Sudah ada ya? Baik. Dan juga bunda-bunda yang ingin lebih lanjut mengetahui atau mencari ilmu mengenai laktasi ini, menyusui, bisa langsung ke Instagramnya Kak Fitriana. Terkadang di situ juga banyak konten-konten mengenai menyusui, dan juga kakak juga salah satu antusias di dalam posisi menggendong ya Kak ya. Iya. Betul. Tapi belum konsultan ya, jangan konsultasi. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat, dan minal aizin wal faizin juga ya, karena seminggu lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga juga kita kembali suci dan keluarga juga diberikan keberkahan, rahmat dan juga kesehatan. Baik, kalau begitu saya tutup acara webinar kali ini. Sampai jumpa di acara webinar BIP and Books yang lainnya. Terima kasih.